warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di podcast Virga Story. Let's talk about Virga Story. Perkenalkan, nama saya Berlin. Di sini saya sebagai moderator di podcast kali ini. Tentu saja saya sudah bersama narasumber yang akan menemani kita sepanjang acara ini. Kita sapa dulu yuk narasumber kita. Selamat siang kakak. Selamat siang. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, ngomong-ngomong sebelumnya udah pernah belum diundang di acara podcast? Ini first impression kami ya, menurut kami kayak. Jadi ini first time ya. Yang luar biasa banget bisa diundang di acara podcast kali ini. Nah, Iya, jadi bisa belajar banyak di sini. Saya juga sebagai moderator juga first time sih sebenarnya. First time moderator nih ya ceritanya ya. Kelas 10 loh Mas. Kelas 10 loh, masih kelas 10 dan Malu jadi aku. moderator tuh luar biasa loh. Ini sih juga rasanya tuh deg-degan sih. Deg-degan. Terus tiba-tiba Tapi jadi dibawa moderator santai gitu. aja ya. Tapi enjoy sih. Enjoy. Nah, teman-teman pasti penasaran kan siapa sih narasumber kita kali ini? Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kepada narasumber silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Prajati Dharma dari kelas 12 IPA 2. Halo, nama saya Naila Marsafinda dari kelas 105. Ini yang satu kakak kelas 12 ya, yang satu lagi adik kelas Iya, kelas benar. 10. Saya juga adik kelas loh. Oh iya, di Kelas kelas 10. 10. Ya, saya di sini sendirian nih kalau ceritanya kelas Iya, 12. nggak apa-apa. Kelas 12 Kelas kok. 12 Sudah sendiri. 3 tahun loh. 3 tahun. Oke. Ya, oh ya teman-teman, narasumber kita kali ini tuh dari OSIS semua loh. Wow. Lebih tepatnya yang satu alumni nih, kelas 12 nih Kak Praja. Yang satunya lagi baru masuk OSIS. Anak baru ya. Anak baru nih, ketemu alumni nih, ketemu mantan OSIS. Mantan tuh lebih tepatnya alumni OSIS ya, bukan mantan. Gitu kan jadi mantan tuh nggak enak loh. Waduh, pasti punya mantan nih. Oke, pasti teman-teman tahu sendiri kan OSIS itu sibuk ya. Kalau boleh tahu nih Kak Naila, kesibukan waktu dekat ini apa? Kesibukan waktu dekat ini kan ada PAS ya. Kita harus mempersiapkan buat PAS. Terus setelah PAS ada event classmeet. Classmeet ini kan penting ya biar kita habis jenuh mikirin PAS yang banyak banget itu materinya. Kan satu Otaknya semester tuh penuh ya. Iya. Terus kita biar bisa senang-senang di classmeet itu tugas kita buat mempersiapkan itu. Pasti lomba-lombanya seru ya. Lomba-lombanya yang Saingan akan datang antar ini kelas seru nih gitu. ceritanya nih ya. Harus Buat seru persiapan nih. kelas meeting tuh kayak. Jadi sejauh ini persiapannya udah dimulai dari minggu ini ya. Minggu ini apa dari berapa kelas meeting tuh persiapannya? Udah beberapa minggu yang lalu sih ya. Jadi, Iya. jadi perancangan konsep itu udah dari minggu yang lalu sebenarnya. Jauh-jauh Jadi hari. jauh-jauh hari lebih cepet ya. Jadi nggak terlalu mengganggu waktu buat Benar. belajar Nah, PAS. benar juga. Oke. Nah, sekarang kita menuju topik utama. Nah, teman-teman pada podcast kali ini kita menyusung tema kurikulum merdeka. Sesuai tema nih. Saya ingin bertanya kepada Kak Praja dulu nih, yang Boleh. kelas 12 yang sudah 3 tahun di SMA. Menurut Baik. Kak Praja, apa itu kurikulum merdeka? Kalau menurut tangkapan yang saya dengar ya, kurikulum merdeka itu kayak lebih cenderung ke bakat minat siswa. Jadi kayak gini, konsepnya tuh seperti pembelajaran, tapi di sini tuh kayak bakat minat siswa tuh yang diminati di pembelajaran itu. Jadi cara-caranya gini, siswa tersebut tuh kayak suka dalam pelajaran matematika. Jadi kayak misalnya ya udah berarti bakatku di matematika. Jadi kayak apa ya, aku lebih suka ke matematika. Jadi kayak misalnya aku suka sama ekonomi, udah ekonomi, sosiologi ya udah sosiologi, sejarah ya juga sejarah. Jadi kayak siswa juga memiliki minat kayak misalku, oh ya aku minatku di bidang ini nih, kayak aku pengen belajar di hal ini juga. Tapi kayak lebih cenderungnya mungkin ke satu hal, kayak satu pembelajaran. Jadi siswa bisa memilih ya mata pelajaran yang sesuai Apalagi kemampuan. kayak ini kan mungkin dari kurikulum sebelumnya, mungkin di kurikulum merdeka ini kayaknya nggak ada penjurusan lagi deh. Kayaknya mungkin beda dengan kurikulum 2013 yang terkenal dengan penjurusannya. Ada IPA, IPS dan bahasa tuh terkenal di kurikulum 2013. Kayak misalnya IPA meliputi fisika, biologi, kimia, dan matematika. IPS meliputi sejarah, sosiologi, sama geografi dan ekonomi. Kayak bahasa meliputi bahasa yang banyak, terutama bahasa Jepang ya di SMA Merdeka sini ya. Jadi kalau mungkin di kurikulum Merdeka ini kayak semua pelajaran itu menyatu menjadi satu.
IPA, IPS, bahasa tuh semuanya menyatu. Jadi kayak nggak ada penjurusan lagi, mungkin sampai ke depannya itu bakal sama. Itu menurut saya. Itu menurut Kak Praja, versi Kak Praja. Nah, sekarang versi Kak Naila nih. Yang baru masuk SMA kelas 10 kan kita udah telah Nah, menurut Kak Naila nih, sebagai kelas 10 yang baru masuk SMA, setelah mendengar kata kurikulum merdeka, apa sih yang dibayangkan? Jadi kan kita waktu awal masuk sekolah, waktu MPLS kita kan dikumpulin di GSG itu, kita diceritain. Itu nanti waktu SMA kita masuknya di kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka tuh yang lebih mengacu ke bakat minat siswa kayak yang dijelasin Kak Praja tadi. Nah, jadi intinya kurikulum merdeka itu untuk mencari minat dan bakat siswa. Nah, Kak Nala udah tahu belum minat dan bakatnya di SMA? Aku lebih suka di pelajaran IPS kayak sejarah gitu. Aku lebih suka menghafal daripada hitung-hitungan kayak MTK itu kan dia lebih di IPA. Jadi senang membaca nih, hobinya membaca. Kelihatan kan pakai kacamata, si bukunya tebel-tebel nih kalau baca. Sebenarnya tergantung sama gurunya juga nggak sih? Kalau gurunya enak tuh kita jadi juga enjoy juga belajarnya. Seperti itu menurut versi Kak Naila. Nah, Kak Naila setelah waktu SMP, SD kan menggunakan K13. Setelah masuk SMA, tapi diganti dengan kurikulum merdeka. Susah senengnya setelah pergantian kurikulum merdeka itu apa? Yang pertama sih rasanya bingung ya. Ternyata seminggu itu Kamis dan Jumat ada waktu buat project. Project itu gimana sih? Kok gini ya? Aku nggak pernah kayak gini, bingung gitu loh. Jadi yang menjadi kendala itu kadang project ya. Itu projectnya tuh kayak aku harus ngapain gitu ya di situ ya. Tapi juga ada enaknya juga. Jadi kita nggak terpaku pada pelajaran terus kita materi. Iya. Jadi ada untungnya juga ya kan buat project, bisa melatih komunikasi sama teman, kerjasama. Iya. Ada kreativitas juga ya temannya ya. Kayak Itu menurut Kak Naila project itu susah nggak? Jujur susah ya karena kita kan baru pertama kali merasakan ya. Benar. Terus kita kan nggak tahu persiapan gitu ya. Nah, kayak kurikulum merdeka kan kita SD SMP udah ngerasain gitu. Oh, nanti tuh gini, nanti tuh gini. Kalau kurikulum merdeka kan kita baru pertama kali ngerasain, nggak tahu gimana. Setelah ini tuh kita suruh apa sih? Apalagi fasilitatornya tuh kadang juga masih belum paham. Waktu nyeritain materinya ke siswa, kita jadi ikut bingung juga. Nah, jadi harus sama-sama belajar lagi ya. Artinya lebih memperdalam lagi. Ya, kayak misalnya hitungannya kurikulum merdeka ini kan kurikulum baru yang diluncurkan dari Kementerian Pendidikan dan Riset Teknologi. Apalagi kan dengan tujuannya kurikulum merdeka ini juga ada minusnya itu plusnya buat siswa gitu loh, kayak apa ya, misalnya gini, kalau misalnya anak SMA tuh lebih, kita dengarnya lebih cenderung ke materi, mungkin kayak lebih kita tambah lagi nih, kayak kita kayak lebih ke praktek, coba kita ke praktek. Makanya dengan adanya kurikulum merdeka terkaitnya sama project tadi tuh kayak lebih untuk pelatih bakat minat siswa itu kreativitasnya tuh seperti apa gitu loh, kayak gitu menurut saya. Menurut Kak Praja nih, kalau menurut saya juga project itu susahnya di mana nih Kak? Susahnya kadang juga itu kerjasamanya sama teman itu loh. Kadang temennya susah gitu ya, semua aja kerjasama ya. Kayak misalnya kok cuma teman-temanku ini aja sih, kok teman-temanku yang lain tuh kemana gitu. Susah banget dijak kerjasama tuh. Kayak sibuk sendiri gitu, ada aja alasannya. Ini kalian kesulitannya di project tuh lebih cenderungnya ke yang tadi atau ada hal lain nggak yang buat kalian lebih sulit dari buat? Enggak sih. Sebenarnya kalau teman-teman bisa diajak kerjasama nih ya, pasti juga gampang kita enak. Tapi kalau teman-temannya kayak tadi, susah kayak tadi itu kayak misalnya yang ditambah beban pikiran sedikit banget ya. Nah itu kayak yang teman-temanku yang lain kok nggak mau kerja, kok aku ini tuh kayak gimana sih, kok ini kan kita konsepnya kan belajar bareng juga, kayak kita kreativitas juga bareng kayak bersama-sama di sini, tapi kok seperti ini gitu loh. Padahal project itu kan juga penting ya. Dia masuk di rapot. Di rapot. Benar, tugasnya tuh kan kelompok-kelompok terus dapat kelompoknya, dapat orangnya yang gitu-gitu aja. Itu paling jengkel gitu kalau menurut saya. Jadi ikut kena imbasnya gitu. Kita jadi berpikir sendiri. Kita terus yang memikirkan kenapa dia tuh kayak cuma numpang di kelompok kita gitu loh, kayak
gimana ya, kok aku terus sih perasaan aku yang dari project kok kayak aku terus yang jadi bahan pemikirannya, kayak aku nuangin ide-ideku apa-apa kayak dari aku lihat ide-ide kamu tuh gimana gitu loh, kayak serba kok kayak harus nontonin ya, kayak agak mesti kayak kesel tuh, iya kayak kok orang-orang ini aja yang selalu ngasih ide-ide dari yang lain mana gitu loh, kayak heran kan di situ. Apalagi kan project pertama kali kan waktu kita baru masuk, kita belum kenal anak-anak kelas itu. Kayak kita belum mengenal satu sama lain, teman-teman kelas kita kayak ya kayak baru kenal, oh nama kamu siapa, nama kan belum semuanya gitu kan. Betul. Tapi untuk project juga ada untungnya. Kayak tadi mau kenalan, kayak pasti mikirkan respon dia gimana. Tapi dengan project ini kan melatih kerjasama juga. Nah pasti dari itu kita tahu sih sifat teman-teman kita gimana. Benar. Apalagi kan kalau project ada presentasi juga, kita jadi bisa melatih public speaking ya. Public speaking, berbicara di depan gitu kan, kayak lebih percaya diri gitu. Biar nggak malu-malu lagi. Iya. Oke. Nah, Kak Naila, sebelum masuk SMA pasti udah ada rencana kan? Sebelum ganti kurikulum merdeka nih, kan waktu SMP di kurikulum 13, pasti udah mikir kan, SMA pasti kurikulum 13. Nah itu mau masuk jurusan apa? Aku dari SMP pengennya masuk IPS ya, karena itu sih kan bakatku, aku lebih suka di sejarah gitu, sejarah. daripada hitung-hitungan IPS gitu. Terus karena aku juga udah mikirin nanti kuliahnya mau yang di jurusan IPS gitu. jurusan IPS. Ya, Di cita-citanya ngomong mau jadi apa nih? lebih pengen ke sejarawan apa gimana? Profesor. Profesor gitu ya. Dengernya tadi sejarah gitu ya. Tadi kan sejarah itu terkait dengan historikalnya yang kental banget itu, kayak mengenai masa lampau, apa yang akan terjadi gitu kan, kayak masa sekarang tuh gimana daripada masa lampau. Betul. Nah, ya kalau boleh tahu sebelumnya dari dulu Kak Nala pengen banget masuk di SMA 1 Bergas. enggak juga sih. Jadi awalnya aku pengennya masuk di SMA Negeri 1 Ungaran. Tapi karena enggak masuk, di SMA 2 juga enggak masuk, jadi saya masuknya di sini. Tapi ternyata di sini juga apa ya, lingkungan belajarnya tuh asri. Enak banget hijau-hijau ya. Hijauannya. Terus kan di sini juga ada greenhouse, ada hutan mini, ada kebun sayur. Seneng banget sih. Jadi belajar terus ada hijau-hijau jadi seger gitu. Terus lebih Dan merefresh otak. pemandangannya tuh nggak bosenin gitu, kayak ada penghijauannya di sini, pohonnya banyak, kayak semuanya tuh sekeliling dengan green school gitu lah ya. Nggak jenuh jadinya. Jenuh jadinya. Terus juga prestasinya kan jadi banyak ya. Pelayan prestasinya apalagi dengan atletik yang banyak dihasilkan Iya. di sini. Betul, Semang Segas keren. Waduh. Dengan penggabungan Green Sports School. Itu keren sumpah, SMA 1 Bergas tuh maju banget. Tepuk tangan dulu buat SMA 1 Bergas. Yes ya. Kak Naila nggak kerasa nih, udah masuk SMA 1 Bergas, sudah 1 semester. Kesan dan usan setelah masuk SMA 1 Bergas menurut dengan kurikulum baru apa Kak? Kurikulum baru seperti yang tadi ya, kan nanti masih bingung. Terus fasilitatornya juga masih bingung dalam menyampaikan materi. Jadi saya pengennya lebih belajar dari yang lalu, kita bisa mempersiapkan lebih matang. Jadi hasilnya juga lebih bagus lagi dari sebelumnya ya. Benar banget. Oke, untuk Kak Prajin. Iya. Ini kan kelas 10 menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, sedangkan kelas 12 ini masih menggunakan kurikulum K13. Itu itu berdampak nggak yang kurikulum sekarang sama kurikulum 13 bagi kelas 12? Bagi kelas 12 aja nih. Jujur kalau misalnya berdampak ke pelajarannya mungkin nggak berdampak, tapi mungkin berdampaknya pada ke pemberi pengapu atau pengapu mapel. Jadi nih, di salah satu mapel kelas 12 itu ada mapel yang diampu oleh guru fasilitator dari kelas 10. Jadi misalnya kayak apa ya, di jam Kamis sama Jumat kan kayak ada jam project. Betul. Nah, apalagi kan fasilitator kan kayak dituntut kayak harus mendampingin siswa. Iya benar. Jadi kayak apa ya, guru itu mesti kayak meninggalkan tugas, itu yang pertama. Tapi kayak apa ya, misalnya seakan-akan kayak misalnya kedepannya ya udah kita awalnya mungkin kayak udah mengerjakan, kita kerjakan aja dulu tugasnya kayak. Nah, semakin lama semakin kok kerasa banget ya dampaknya, kayak apa ya, mungkin kayak kelas lain itu materinya tuh udah jauh, tapi kok di kelasku kayak dampaknya tuh kenanya tuh apalagi
aku dapat mata pelajaran itu yang diampu guru fasilitator tuh dari Kamis sama Jumat. Nah kayak apa ya, ngaruhnya tuh kadang ngaruh banget gitu, kayak materinya kelas lain udah jauh sampai materi sekian, dari kelasku kok baru sampai materi ini ya, kan ceritanya kok kayak udah jauh tapi kayak kita tuh ketinggalan gitu loh. Nah ya mungkin solusi dari kami tuh kayak ya udah kita coba belajar dulu aja kayak materi Belajar yang sendiri, belajar ya. sendiri, dan itu kayak kami tanyakan ke guru berikutnya, tapi kayak jadwalnya kami kan kayak berdekatan dari Kamis dan Jumat, itu kayak kemungkinan guru masuk ke kelas tuh kayak sedikit gitu, kayak kemungkinan sedikit gitu. Karena nilainya juga Ya. penting buat SNMPTN Ya, masih benar, apalagi kan kayak kelas 12 kan benar-benar mau ngejar buat kuliah, apalagi kan ngaruh SNMPTN gitu loh. Harus benar-benar Benar-benar. dikejarkan mata pelajarannya. Lebih dibanyakin dalam pembelajarannya, kan juga ngaruhnya kan kasihan juga gitu loh. Tapi bagi beberapa siswa yang suka jam kosong nih kan, kalau gurunya nggak mengajar pasti senang banget kan jam Iya, kosong. Itu mungkin. menurut Kak Prasi gimana? Ya mungkin bagi beberapa siswa yang suka jam kosong tuh kayak ya udah itu mungkin ya itu kan mungkin kesenangannya dia, mungkin kayak ya udah kayak mereka tuh mungkin udah Happy punya banget. planning sendiri ya, kayak contohnya temanku udah punya planning, oh ya dia mau masuk kedokteran, tapi kedokterannya tuh kenapa kok di swasta sih, kenapa kayak coba kita di negeri dulu aja, ya mungkin itu haknya dia ya, kayak apa ya, itu mungkin urusannya dia. Terus kayak ya udah kayak dia tuh santai banget, cuman di kelas tuh cuman main HP, kayak main sama temennya, main kartu atau apa, kan kayaknya kan itu kan bukan mencerminkan pelajar banget gitu loh. Anda mau sekolah apa Kayaknya itu pindah main? mau sekolah apa mau pindah main ke sini sih, kayak tempat main kan juga banyak kan, Iya. nggak harus kan di suatu kayak lebih cenderungnya tuh tempat untuk menuntut ilmu gitu loh. Kayak. Betul. Oke, berarti Kak Prasa ini lebih ke anak ambis ya. Betul, ini pasti anak ambis ini. Kak Praja. Ya begitulah. Apa Kak Praja nggak mau apa ya? Kan SMA cuma sekali, nggak mau nikmatin masa muda gitu. Ya gimana ya, untuk masa mudanya tuh kayak sebelumnya kan kita udah kemakan COVID nih 2 tahun nih, kayak masa mudanya di SMA tuh kayak udah bener-bener kok nggak ada, kayak maksudnya itu cuman kelas 10-11 di rumah ngerjain tugas lewat online, daring, lewat Zoom, tes juga lewat e-learning, kayak perasaannya kita tuh kayak aduh kok gini-gini terus, kayak awalnya tuh kita tuh ya kayak kapan sih kita tuh kembali ke sekolah lagi gitu loh, kita tuh kangen sama Kangen ya. sekolah gitu, kayak apalagi baru pas MPLS-nya saya dulu itu tuh baru pertama kali masuk, terus hari after berikutnya tuh harus MPLS dari rumah gitu, kayak sedih banget Itu sih, kayak sedih itu Kecewa perasaan banget itu. kayak kita tuh pengen kenal lingkungan sekolah gitu loh, kayak iya benar. apalagi apa ya, jujur aku baru bisa kenal lingkungan sekolah tuh semenjak aku tuh masuk di OSIS gitu loh, masuk di OSIS bisa kenal lingkungan sekolah, kayak apa ya, aku tuh jadi memiliki kesibukan di sekolah, kayak nggak di rumah terus gitu loh, kayak kalau di rumah terus tuh kayak ya enak sih, ada enaknya ada enggaknya, tapi kalau mungkin seakan-akan kita lama-lama di rumah terus kan juga akan cenderung bosan gitu loh, kayak aku tuh lebih seneng berkegiatan di sekolah karena tuh kayak lebih nonjolin aku tuh di ini gitu, aku tuh lebih suka berkegiatan daripada aku tuh berdiam diri di rumah, kayak berdiam Bosan. diri tuh kayak ya kita kayak belajar terus kayak itu kan ujung-ujungnya nanti juga bakal bosan gitu loh, kayak kita tuh nggak disamping dengan berkegiatan, kayak berkegiatan kan juga bagus buat siswa gitu. Apalagi waktu itu nggak boleh keluar kan karena Nggak boleh keluar COVID. karena COVID-nya kan lagi 19. parah, lagi bener-bener naik gitu kan, kayak ya ampun ini tuh mau sampai kapan kita tuh seperti Kita ini tuh, nunggu kayak loh. awalnya tuh udah bener-bener ini tuh mau sampai aku lulus apa, aku tuh kayak 3 tahun tuh nggak ada pembelajaran di sekolah, kayak alhamdulillah kan kayak terbitnya vaksin COVID kan jadinya bisa memperingan, kayak sekolah tuh udah semenjak aku masuk kelas 11 itu baru di awal semester 2 ya, itu udah mulai masuk, udah kayak masuknya walaupun selang-seling ya, tapi setidaknya udah bisa ringanin Keluar dari rumah, biar nggak jenuh. nggak jenuh, pembelajaran di sekolah tuh enak, kayak kita tuh yang nggak paham tuh kita bisa bertanya sama guru gitu loh, kayak gitu. Padahal kan kalau di film-film tuh SMA rasanya bener. Seru. Masa ya, mudanya tuh kayak orang bener. bilang tuh masa mudamu tuh yang enak tuh di SMA loh. Iya. Bener. Masa Kalau kita nggak ngerasain. nggak bisa diulang loh masa muda itu. Bisa diulang lagi ya gimana, alhasil dengan 1,5 tahun berangkat ya udah tiba-tiba udah kelas 12 aja. Oke. Biasanya kalau suruh pengen ngulangin lagi ke kelas 10 sih gitu. Karena kelas 10 Kak Prasi di rumah ya. Di rumah aja kan kayak
bosen gitu. Kita ini ya, kita masuk ya, Iya. kita offline. Offline kelas 10 lagi. Tapi SMP kita juga COVID, kena Dan COVID rasanya dua daring tahun. dari kelas berapa nih kalian? Kelas 7 ya. Kelas 7, Ya, 7, semester 2 dua ya. tahun, 8, 9 tuh bener-bener daring, full daring ya. Iya benar. Ini ada ujian nggak waktu itu? Ada dong. Ada ujian. Ujian sekolah kalau nggak Ujian salah. sekolah berstandar nasional tuh ada. Oke, nah setelah kurikulum merdeka ini kan ada project nih Kak Praja buat adik kelasnya. Pernah nggak sih mendengar keluh kesah adik kelasnya yang capek nih karena pulangnya jam 4 sore? Kalau misalnya dengerin keluh kesahnya dari adik kelas tuh kayak lebih cenderungnya dia tuh ya mungkin untuk pertama kali wajar lah kayak mungkin ya ampun mas aduh kok gini ya aku udah dapat kurikulum merdeka terus pulangku sore nanti aku belum nyambi di ekstra apa gimana nanti kan kayak dengerin mereka tuh ya jujur deh kayak pengen aduh kok pengen bantuin gitu loh tapi gimana ya kayak aduh pekerjaanku aja kayak masih belum selesai kayak kok tiba-tiba ya gini ya ampun ya aku ya kasih kata-kata semangat kamu tetap semangat aja kamu harus semangat Semangat ya, kamu tuh kita yakin harus kamu tuh yakin kamu Kelas tuh 10 bisa semangat. terus kayak kamu coba ngatur time management waktumu kayak dibagi jadi gak domain ke project kayak maksudnya domain ke jadi tertata semua gitu biar kayak ada kamu kan sekolah fokus ya udah sekolah fokus belajar nanti di rumah kamu belajarnya berapa lama nanti ngapain aja terus kayak kamu lakuin hobi kamu juga, kamu ya. punya hobi bulu tangkis ya bulu tangkis baca buku yang hobinya baca novel ya baca novel kan enak kan bisa ngatur waktunya kan nah Benar-benar dilatih buat manajemen waktu. waktunya juga harus dilatih Tiba-tiba banget gitu. Semangat ya untuk kelas 10 ya. semangat ya Menggunakan kelas 10 kurikulum perjalanan merdeka. kalian tuh masih panjang Masih panjang untuk masih masa depan panjang juga tetap harus kan. semangat juga Oke, oh ya kita kan mau PAS nih. nih ya benar Ini kira-kira gimana sih Kak Praja persiapannya? Apalagi kan setelah ujian ini mau apa? langsung dihadapkan dengan banyaknya tryout ya Tryout, habis itu lulus itu gimana persiapannya? aduh kalau misalnya persiapannya kelas 12 tuh harus dituntut selalu sih kayak ibaratnya gini jujurnya tuh setelah kemarin kenaikan kelas kemarin itu juga guru-guru juga udah ngasih tahu kayak nanti tuh kalian kelas 12 seperti ini nanti kayak bulan ini sudah persiapan kayak misalnya udah mau bulan Desember ada PAS dan habis PAS tuh kita tuh nggak benar-benar oh kita tuh nganggur nih enggak kita persiapan buat tryout juga apalagi kayak ini bakal ada uji coba tryout mungkin belum tahu ada benernya atau enggak tapi kami ya udah kayak kita standby kita harus benar-benar siap ekstra apalagi kayak ini juga nentuin masa depannya kita gitu kayak ngaruh ke masa depannya kita kayak kita tuh lanjutin kuliah apa enggak itu kan ketahuan di situ gitu loh kayak misalnya apa ya kayak sebelumnya tuh kayak jangan bilang kayak anak kelas 12 tuh dia bisa santai karena nggak akan bisa saya kayak dia kan dituntut banyak kayak PAS ini apalagi nilai rapot murninya terakhir yaitu kan dari semester 1 sampai semester 5 dan itu akan bakal dikalkulasi semuanya di akhir kelulusan setelah USBN jadi kan kayak nentuin dia nanti oh dia lolos gak sih masuk SNPTN dia lolos gak sih masuk universitas dia lolos gak sih masuk kedinasan atau ini itu penentuan banget bagi siswa Jadi harus tersebut jadi kayak dipersiapkan benar sejak dini. persiapannya rinci dan detail gitu loh Nah, setelah lulus nih rencana mau lanjut di mana nih Kak? kalau misalnya lolos atau diterima di SNPTN itu saya berharap di Undip sih sebenarnya Undip. karena kan saya dapat pembelajaran bimbingan konseling Ambil Bika. jurusan apa nih? Kalau Undip insya Allah mungkin pilihan pertama teknik pilihan kedua hukum sih insya Allah. Aduh keren banget. Semoga lolos ya Anak Mas ya. hukum nih. Hati-hati ya. Hukum nih. Oh ya, untuk Kak Naila mau setelah lulus ini ada pandangan nggak mau lanjut di mana? Masih labil sih Masih ya. labil ya mungkin buat kelas 10 masih wajar kayak misalnya oh kok aku dengerin Undip itu bagus aku dengerin UI itu bagus UGM bagus ITB bagus kayak bercabang-cabang gitu ya ibaratnya kayak impiannya kita tuh Pengen di kemana-mana sini, pengen di sini, pengen di sini. pengen di sini, pengen di Bingung sini. jadinya. Apalagi kayak ya jujur saya kelas 10 tuh juga sama kayak kita masih labil gitu pemikiran itu kayak saya tuh bilang ke diri saya tuh seperti ini saya harus masuk Ahlen di Jerman gimana pun caranya Amin, amin. Jerman ya di luar negeri. di luar negeri itu apalagi Keren-keren.
permainannya itu untuk seleksi ke luar negeri itu kan ketat banget, apalagi di skala negara Eropa yang banyak dikunjungi banyak orang gitu kan. Permainan beasiswa untuk seleksi masuk ke luar negeri itu nggak main-main. Jadi kayak persiapannya tuh harus sejak dini, kayak apa ya, kayak udah matokin aku harus masuk di sini. Jadi kayak perinciannya dari kelas 10 itu harus benar-benar rinci, ya udah patokanmu cuma di satu, nggak boleh kayak udah benar-benar satu gitu. Aku masuk di luar negeri, udah luar negeri, Ya, fokus ke luar negeri, ya. fokus gitu. Tapi kalau misalnya lebih dominan tuh S1 mending kita fokus di negaranya kita dulu aja, nanti baru S2 kita fokus ke luar negeri, kayak lebih baik di negeri sendiri dulu aja ada daripada di luar negeri gitu loh. Nah, Kak Nana kalau udah di UNIF nih mau ambil jurusan apa? Pengen Kan tadi kalau di SMA ambil IPS. Nah, kira-kira mau jurusan apa? Apalagi sama sejarah ya gitu ya, sejarawan gitu ya. jadi tadi kan masih labil ya, kadang habis nonton drakor jadi pengen jadi anak hukum. Terus kadang habis bisa presentasi udah lancar banget ditepuk tangan banyak orang, pengen jadi jurusan komunikasi. Oh, seperti itu. Wah, keren. Jadi asik labil sih. Saya Masih juga. labil. Tapi nanti bayangannya dari kelas 11 itu kalian udah harus ancang-ancang lagi, kayak ini bukan masalah labil-labil, kayak udah benar-benar mau nentepin apa karya pilihannya kalian. Jujur kayak apa ya, saya juga pernah pengalamannya seperti kalian. Kayak kelas 10 tuh bayangannya banyak, mau jadi ini, mau jadi ini, mau jadi ini, tuh kayak luas banget, pengen sampai aku tuh harus bisa multi talenta. Kayak saking terlalu ambisiusnya tuh kayak aku harus multi talenta daripada orang lain. Tuh kayak itu hasilnya tuh kayak jangan seperti itu gitu. Kayak kita boleh multi talenta tapi kita jangan egois juga. Kayak kita juga ngeliat batas kemampuannya kita juga ngasih kesempatan sama orang lain. Jangan sampai seperti itu, kayak multi talenta boleh tapi kita juga harus lihat batasannya juga dan jangan egois gitu, kayak kita memberikan kesempatan sama orang lain. Oke, buat adik kelasnya ini jadi ada tips dari anak ambis. Nah, ini Kak pasti anak ambis. Nah, teman-teman, SMA 1 Bergas ini habis ngadain acara gelar karya P5 dan dilanjut dengan gelar bahasa. Tentunya dengan gelar karya P5 diisi dengan stand kelas 10, stand pameran kelas 10 nih. Nah, aku mau tanya kepada Kak Nana nih sebagai OSIS. Butuh berapa lama sih untuk menyiapkan acara sebesar itu? Waktunya kira-kira 1-2 bulan ya, karena Lama ya? Lama juga ya persiapannya segitu ya. sebenarnya aku cuma kebagi beberapa waktu aja. Mungkin lebih lama lagi karena aku kan baru masuk ya. Baru dimasukin juga ke panitia bulan bahasa. Jadi kita cuma bantu-bantu kakak kelas. Kakak kelasnya udah beberapa bulan yang lalu. Oke, jadi lama ya? Berbulan-bulan sebelum ya. hari H. Karena acaranya juga sebesar Acaranya itu juga ya, sebesar, apalagi kan ini kan gabung dengan gelar karya P5 juga. Cara untuk kelas 10 Kelas ya. 10. Nah, Kak Nela kelasnya itu kan mempersiapkan stand pameran. Nah, itu stand pameran itu bertema apa? nggak ada temanya karena kita tuh kurang persiapan. Persiapan ya. Iya, karena apalagi anak-anak kelasnya tuh kurang ikut berpartisipasi gitu, jadi masih banyak kendalanya. Ya harapannya semoga selanjutnya lebih dimaksimalkan lagi. Dimaksimalkan lagi ya, benar. Kayak apa ya? Cara-caranya mungkin kedepannya tuh kayak waktu dari manajemen waktu juga harus lebih siap dan kayak lebih jauh lagi. Kayak misalnya yang sebelumnya H-2 minggu ya. Iya. Itu bisa lebih lagi, jangan H-2 minggu, mungkin H-2 bulan tuh udah ancang-ancang gitu, kayak udah pemberitahuan, kayak apa tuh udah dikasih tahu, oh ya kita tuh bisa nyusun temanya kita ini, persiapannya kita tuh ini. Jadi kan kayak lebih panjang lagi, jadi kayak apa ya, dari persiapan pameran tuh bisa lebih rinci dan detail. Mungkin dan kayak nanti kan ada penampilan juga, penampilan pentas seni itu kayak persiapan latihannya, usahanya, dan dari kayak pemilihannya mau apa, penampilannya apa, kayak tari, dance atau koreografi kan itu malah lebih baik ya, bagus gitu loh. Ya, jadi hasil yang ditampilkan lebih wah gitu ya. Wah, gitu loh. Tapi puas nggak setelah stand pameran kemarin? Kurang puas dari yang awalnya. Puasnya kenapa nih? Sama kan tadi temanya belum ada. Temanya belum ada ya? Persiapannya belum ada. Masih kurang banget. Tapi aku lihat kemarin keren sih punya Kak Naila. Aduh, terima kasih. Kelas 10-7 ya? Iya. Kelas 10-7 juga gak kalah keren. Cuman aku cepat Punya saya itu di sana. berbeda sendiri soalnya.
Kalau rata-rata terbaca dengan tema Nusantara dan Suara Demokrasi 107 punya menyusulkan itu luar sendiri angkasa itu. Luar angkasa astronot itu. Wah, Keren. Berbeda. beda dari yang lain. Keren. Itu juga persiapannya Hamin 2 minggu loh itu. Hamin 2 minggu. Dengan kita kan juga membuat foto booth astronot sama roket. Itu persiapannya 1 minggu kalau buat 1 itu. minggu buat foto booth tuh 1 minggu tuh lamanya. Berapa lagi? Soalnya weekend itu juga kita berangkat ke sekolah. Weekend, weekday berangkat sekolah cuman berangkat terus demi itu. project. Karena kan buat kelas sendiri itu kan. sebuah pencapaian sih, hitungannya dari aslinya weekday dan weekend kayak mungkin normalnya orang oke ini quality time gitu loh dari untuk keluarga, tapi berangkat sekolah buat project ya ampun kayak itu pencapaian sih kayak effortnya banyak gitu loh. Ini tuh demi projectnya kalian, demi pelaksanaan projectnya kalian tuh lebih kuat lagi, lebih bagus lagi gitu loh. Oke. Nah, Kak Naila, momen yang sangat berkesan saat acara gelar karya P5 dan Bulan Bahasa bagi Kak Naila itu saat apa? Buat gelar karya P5 tuh waktu itu anak-anak kelas itu kan mereka menyiapkan penampilannya tuh. Waktu ditampilkan itu kayak keren banget, apalagi yang menonton tuh pada ngumpul ke panggung. Iya, kayak langsung ngumpul ke panggung gitu ya. Excitednya tuh wah, excited nih kelas 10 tuh udah bisa tampil seperti ini, mengundang audiens gitu loh, kayak bagus, keren gitu kayak. Itu pas sendiri kalau Untuk skala sekolah aja udah bisa seperti itu, apalagi skala yang lebih besar lagi. keren itu. Baru segitu aja kita udah bangga ya, apalagi untuk acara selanjutnya apa ada acara seperti itu, kita menampilkan yang luar biasa lagi, wah, kita pasti berbangga. Gelar karya juga baru pertama kali. Apalagi ini kan ada gelar karya P5 lagi tuh selanjutnya. Pertama kali udah sebesar itu, wah keren. Nah, Kak Praja, harapan untuk gelar karya P5 selanjutnya atau juga bisa harapan untuk Bulan Bahasa tahun depan, karena kan pasti Kak Praja tahun depan udah lulus kan. Iya benar. Itu harapannya seperti apa? Mungkin harapannya kayak tadi aja sih, kayak lebih waktunya tuh lebih dibanyakin aja persiapannya. Jadi kalau misalnya di gelar karya P5 sebelumnya tuh hanya 2 minggu, mungkin ini lebih dibanyakin 2 bulan atau 1 bulan. Jadi tuh kayak kesannya tuh kita tuh persiapannya tuh bisa lebih mateng, kayak penentuan temanya tuh apa aja. Jadi kayak persiapan sama kekompakannya temannya kita gimana kan, kita tuh bisa ngondisiin teman-teman kita terlebih dahulu, kayak kita diskusi dulu yuk, kita mau nentuin gelar karya P5 berikutnya mau temanya apa, mau penampilan pensinya juga apa, kan itu kan lebih tersusun lagi gitu, kayak udah ada planning nih kita harus apa, jadi kan tersusun rapi gitu loh ke depannya gitu loh. Terus harapan Bulan Bahasa berikutnya ya mungkin bisa jauh lebih meriah lagi sih, lebih meriah dan gestarnya lebih bagus lagi. Iya, diusahakan ya. Usahakan nih. Oke. Jangan lupa kontak-kontak alumni kalau Iya, pasti ya, OSIS ya. Oke, nah untuk Kak Naila nih, untuk harapan gelar karya selanjutnya bagaimana? Gelar karyanya karena proyeknya, semoga proyeknya lebih lebih bervariasi, lebih seru. Jadi hasil proyeknya yang ditampilkan juga lebih maksimal, lebih maksimal bagus. lagi ya, lebih bagus gitu. Kayak kemarin kan ada kunjungan ke KPU gitu. Jadi kan kita nggak di kelas terus, materi terus, tapi kita juga ke KPU, terus nanti hasil proyeknya kan seperti KPU kemarin kan kita membuat miniatur gitu. Mungkin nanti bisa lebih variasi lagi, nggak cuma ngerjain LK gitu aja. Oke, itu harapan dari Kak Praja nih, dan ini udah dari Mbak moderatornya punya harapan juga nih kayaknya nih buat gelar karya P5 sama Bulan Bahasa berikutnya, harapannya seperti apa sih? Kurang lebih sama dengan Kak Praja dan Kak Naila. Untuk gelar karya P5-nya lebih mempersiapkan lagi, apalagi teman-teman kelas juga kadang susah diajak berpartisipasi, lebih diajak berkomunikasi lah. Dan untuk Bulan Bahasa sama diusahakan lebih meriah lagi dan mengundang artis dari luar juga, itu keren konsernya. Harapannya artisnya siapa nih? Kalau saya sih Tulus ya, kalau saya pribadi Tulus. Dari aku sendiri aku lebih suka yang Korea gitu. Waduh, boyband, K-popers ini ternyata. Aduh, dananya banyak gitu ya. Danusannya tuh harus kenceng ya. Itu ya kayak per tahun-tahun itu baru bisa ngundang ya. K-popers ternyata. Kalau Kak Praja nih bangun.
ingin undang siapa? Mungkin harapannya mungkin sebelumnya kan kita ngundangnya Hendra ya, terus sekarangnya kayak ya genrenya ya mungkin genrenya dangdut atau apa itu kan ya mungkin bisa yang sama tapi dengan lebih wow lagi, atau mungkin yang lain tapi ya kayak lebih bagus lagi kayak tadi Tulus atau apa tuh yang artis-artis yang sedang naik daun. Raisa. Itu keren itu Raisa. Apa mau ngundang Bunga Citra Lestari juga boleh. Waduh, ya. Apa ngundang Tami Aulia juga boleh. Waduh, itu lagi. Keren Pada kan. keren-keren ya. Misalnya gestar pendampingnya Tami Aulia kan, wah keren. Apalagi nanti gestar kayak utamanya Denny Caknan. Aduh, Denny Caknan. Dangdut itu Mas. Lagi Pada happy semua. Happy semua nanti. Nah, oke. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang kurikulum merdeka, gelar karya P5 dan bulan bahasa. Gak kerasa udah di ujung acara aja nih. Aduh, kok di ujung acara aja nih. Udah mau selesai lah. Tapi nggak apa-apa kalau ada yang ingin part 2, komen aja ya. Ya, coming soon ya kalau ini. Terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah datang di podcast ini. Terima kasih juga Sama, Berlin. kami Sama-sama. dapat pengalaman juga sharing-sharing ke kalian gitu. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video kami. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Oke, saksikan terus video dari channel kami. Yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Jangan lupa di like, comment, and share ke teman-teman kalian. Sekian dari kami. Let's talk about Virga Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.